Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Marsoik. Ya, channel yang selalu setia dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini saya berbicara tentang hukum dagang. Adapun topiknya adalah penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Baik. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan di Indonesia itu merupakan suatu praktek hukum atau bisnis yang tergolong sebenarnya masih baru, ya, tetapi sudah mendapat perhatian yang sangat serius dari kalangan pengusaha, para juris, termasuk juga para birokrat yang berkaitan dengan bisnis, ya, bisnis. Nah, sekarang saya pertama sekali akan menjelaskan apa itu penggabungan. Ya. Nah, penggabungan disebut juga dengan merger. Ya, penggabungan itu disebut juga dengan merger, yaitu bergabungnya dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan. Ya. Jadi perusahaan yang bergabung tersebut menjadi tidak ada lagi dan berakhirlah kedudukannya sebagai badan usaha. Nah, jadi ada dua atau lebih bergabung ke perusahaan lain. Ya. Nah, tetapi di dalam hal ini perusahaan yang menerima penggabungan itu tetap ada, ya. Perusahaan yang menerima, ada yang menyerahkan dirinya dan diterima. Ya. Nah, contohnya begini saya buat. Ada dua perusahaan, katakanlah perusahaan itu bernama PT Tinta Emas. Ya. PT Tinta Emas ini menerima penggabungan dari PT Air Emas dan PT Angin Emas. Nah, jadi PT Air Emas dan PT Angin Emas menggabungkan dirinya ke PT Tinta Emas. Nah, sehingga penggabungan itu mengakibatkan berakhirnya lah PT Air Emas dan PT Angin Emas. Jadi kedua perusahaan ini menjadi tidak ada karena dia sudah bergabung ke dalam PT Tinta Emas, dan PT Tinta Emas lah yang terus eksis di dalam hal ini. Jadi itulah yang disebut dengan merger, ya. Jadi dua atau lebih perusahaan lain, ya, perusahaan lain itu menggabungkan dirinya ke perusahaan lain. Jadi ada yang menyerahkan dirinya dan ada yang menerima penggabungan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan merger. Nah, yang kedua itu adalah peleburan. Itu disebut juga dengan konsolidasi, ya, consolidation. Nah, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu. Nah, di mana perusahaan yang meleburkan itu masing-masing berakhir. Jadi ada di sini satu perusahaan, ada di sini satu perusahaan. Lalu masing-masing bertemu dia. Lalu keberadaan perusahaan yang pertama dan yang kedua itu menjadi tidak ada dia. Maka muncullah yang baru. Jadi perusahaan lama itu berakhir, lalu muncullah perusahaan yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan konsolidasi atau peleburan. Nah, contoh begini. Ada namanya PT Harapan, ya, PT Harapan, dan di sini PT Citra. Lalu PT Harapan dan PT Citra sepakat bergabung dan membentuk satu perseroan atau perusahaan yang baru, namanya PT Abadi. Nah, jadi muncullah PT Abadi. Jadi PT Harapan dan PT Citra itu berakhir.
Jadi dengan terbentuknya PT yang baru atau perseroan yang baru yang namanya PT Abadi, maka dua perusahaan yang sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Yang menjadi tidak ada lagi. Nah, itulah yang disebut dengan peleburan atau konsolidasi. Nah, yang ketiga yaitu pengambil alihan. Nah, pengambil alihan ini disebut juga dengan akuisisi, ya, akuisisi. Nah, sebenarnya istilah pengambil alihan ini kurang tepat dia dipakai, ya, sebab kata itu merupakan bagian dari definisi, ya, akuisisi, ya. Jadi untuk itu tetap saja dipakai istilah akuisisi saja, ya, walaupun demikian. Nah, akuisisi ini artinya adalah pengambil alihan suatu perusahaan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Diambil alih dia. Caranya dengan bagaimana? Caranya adalah dengan mengambil semua aset yang ada di PT yang lain tersebut. Ya, itu dia. Jadi yang dimaksud dengan aset itu adalah meliputi semua harta kekayaan, ya, dari perusahaan yang diambil alih itu. Itu berupa benda, apakah itu lahan, apakah itu gedung, ataupun kendaraan, kemudian juga saham semua, hak atas nama perusahaan juga diambil, hak atas merek produksi kalau ada, piutang dan hutang. Nah, itulah yang dimaksud dengan aset. Nah, itu semua diambil alih. Nah, dengan akuisisi, besar kemungkinannya perusahaan yang diakuisisi tetap ada, eksis, tetap ada. Namun pemegang sahamnya sudah berganti. Nah, jadi contohnya, ini PT A, ini PT B. Nah, PT B ini adalah perusahaan yang sehat. Nah, PT A ini katakan adalah kurang sehat. Ya. Lalu untuk menyelamatkan PT A, maka PT B ini mengambil alih semua, ya. Ya, membeli semua saham dari semua pemegang saham yang ada di PT A. Termasuk juga membeli semua hutang dan piutang, dan termasuk semua hak-hak tagihan itu diambil alih oleh yang mengakuisisi. Nah, jadi ini tetap ada dia, tetap ada. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pergantian pemegang saham, ya, pemegang saham. Nah, jadi dengan demikian kita lihat di dalam akuisisi ini ada kekuatan, ya, kekuatan, dan ada yang lemah. Pada umumnya seperti itu dia. Jadi yang kuat ini yang menelan semua, memakan semua habis, ya, daripada yang lemah tersebut. Ya. Jadi tadi sebut contoh itu PT A dan PT B, ya. Jadi katakanlah PT B ini mengakuisisi PT A dengan cara membeli seluruh saham, ya, seluruh harta kekayaan, ya, seluruh harta kekayaan, baik piutang maupun hutang dan hak atas nama dari PT A tersebut. Nah, jadi dengan pengambil alihan itu maka bergantilah pemegang saham dari PT A, tetapi keberadaan PT A tetap masih ada. Nah, jadi pergantian pemegang saham tentu berdampak pula pada pengurus atau direksi dan komisaris dari PT A tersebut. Nah, bila RUPS yang baru nanti menginginkan begini, akan ada perubahan dalam jajaran kedua organ itu, yaitu komisaris dan direksi. Apakah mau dipertahankan atau diganti, itu terserah daripada RUPS dari PT yang baru tersebut, ya, yang baru tersebut. Nah, baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan atau akuisisi. Nah, sebenarnya apakah itu penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan atau akuisisi ini tidak berjalan begitu saja, tidak begitu mudahnya, ya.
Nah, kalau saya jelaskan seperti itu ya gampang saja secara teoritis, ya. Tapi yang terjadi sebenarnya di dalam prakteknya hal itu memerlukan pengkajian yang sangat mendalam sekali, ya. Nah, bahkan perlu ada perencanaan yang matang. Bahkan itu melibatkan pihak yang berkompeten atau yang memiliki otoritas untuk itu, ya. Nah, rencana penggabungan, peleburan dan akuisisi harus dituangkan dalam suatu rancangan yang disusun uh, oleh direksi atau pengurus. Nah, dalam rancangan itu sudah dirancang apa alasannya, apakah penggabungan atau merger atau peleburan atau akuisisi, ya. Itu sudah ada dirancang alasannya, apa syaratnya, bagaimana tata caranya, bagaimana konversi sahamnya, bagaimana perubahan anggaran dasarnya, bagaimana tentang neraca, hutang piutang dan nama perusahaan juga sudah diperhitungkan ke situ, ya. Nah, hal ini dirancang sesuai dengan kedudukan masing-masing perusahaan yang menerima dan yang diterima, ya. Nah, direksi sebagai pengurus perusahaan sangat tepat ditetapkan sebagai pembuat rancangan, ya, ya karena mereka lah yang tahu bagaimana kondisi perusahaan. Nah, jadi direksi yang tahu bagaimana kedudukan perusahaan, ya. Nah, rancangan dimaksud baru dapat diwujudkan bila telah mendapat persetujuan dari RUPS. Baik. Nah, saya katakan tadi bahwa untuk melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambilan alih itu bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan kajian yang sangat mendalam sekali, ya. Bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan di situ, ya? Harus diperhatikan misalnya bagaimana dengan kedudukan para karyawan, ya, pegawai. Bagaimana tentang hak-hak daripada pegawai juga harus diperhitungkan. Bagaimana dengan kesediaan pihak ketiga dari perusahaan tersebut? Apakah pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan yang menggabungkan itu atau yang menerima itu setuju atau tidak? Bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang misalnya terhadap bank atau pihak ketiga juga harus diselesaikan itu semua. Jadi persoalannya tidak semudah kita mengatakan itu, ya. Tidak semudah itu. Nah, bahkan juga harus diperhitungkan misalnya, tentu ada beberapa ahli dari perusahaan itu, ya, mungkin apakah mereka masih diterima atau apakah harus ada PHK, dari mana dengan pesangon juga harus diperhitungkan di dalam ini. Nah, itulah tentang mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan. Baik, sampai di sini saya menjelaskannya. Sekian dan terima kasih. Salam mencerdaskan.